Homili 1 Oktober 2023 diambil dari buku Ruah halaman 11. Mengambil sikap tobat. Bertobat adalah bentuk mengembalikan hidup dari tingkah laku yang jahat. Yesus memberi perumpamaan tentang dua anak yang sama-sama salah. Tetapi salah satu dari mereka mau bertobat. Pengalaman hidup manusia memiliki harapan untuk dapat hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, harapan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Perumpamaan tentang dua anak yang diceritakan dalam Injil mewakili pengalaman hidup kita. Ada perbedaan yang sangat mencolok dari sikap kedua anak ini. Meski mereka sama-sama tidak jujur, tetapi anak kedua lebih mendapat pujian. Ia menyesal, merasa bersalah, dan bertobat. Dosa dan rasa bersalah adalah bagian dari pengalaman hidup yang tidak dapat dipisahkan. Dalam situasi dosa ini, kita perlu berani melakukan pertobatan sebagaimana dilakukan oleh anak kedua yang dikisahkan dalam perumpamaan Injil yang baru saja kita dengar. Satu bentuk tindakan yang benar dengan melakukan sikap penyesalan setelah melakukan perbuatan dosa. Sebagai seorang beriman, kita perlu memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Kita mau berubah setelah melakukan tindakan yang salah. Dosa memang selalu melekat dengan panggilan dan peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebagai seorang guru, kita dapat mengabaikan tugas mengajar dan lebih senang tinggal di rumah dengan alasan kesibukan. Kita berdosa ketika tidak melakukan tugas kita sebagai seorang guru. Lain halnya ketika kita dipercaya sebagai bendahara. Ada banyak godaan untuk melakukan penggelapan uang yang dipercayakan kepada kita. Kita berdoa ketika mengambil dengan sengaja uang yang bukan milik kita. Kita berdosa ketika mengambil dengan sengaja uang yang bukan milik kita. Godaan-godaan ini memang bisa datang secara tiba-tiba. Inilah yang disebut dengan bujukan dosa. Setan selalu bekerja keras untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita perlu bersikap hati-hati agar tidak jatuh ke dalam bujukan rayu setan. Inilah pentingnya sikap pembedaan roh. Satu bentuk sikap yang mampu menghalau kekuatan jahat yang selalu membujuk kita agar berbuat dosa. Dengan kenyataan hidup yang ada, kita diharapkan memilih untuk menjadi seperti anak kedua yang berani untuk tetap segera bertobat. Kita harus segera mengambil sikap sesal dan tobat. Hidup akan layu dan mati ketika kita membiarkan diri dalam situasi dosa. Kita menjadi tidak sanggup berubah dan beralih ke jalan yang benar. Dalam hal ini ada 3 tahapan seseorang mau bertobat. Pertama, ia mau mendengarkan Tuhan. Sabda Tuhan mampu membuka hati dan pikiran kita serta menyadari dosa-dosa yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar.
Tahap kedua, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Itu berarti kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mampu memberi keselamatan. Tahap yang terakhir adalah sikap penyesalan. Kita sadar bahwa dosa itu membuat hati kita terluka, maka perlu adanya pertobatan. Kita sebagai umat beriman perlu mengambil sikap berani untuk berbalik dari yang jahat. Kita berani untuk berubah pola hidup kita agar semakin hari semakin baik. Sikap tobat ini perlu kita latih secara terus-menerus. Tanpa adanya kemauan untuk bertobat, maka usaha yang kita lakukan akan segera sia-sia. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen yang dapat dipakai untuk menjaga kualitas hidup kita. Kesungguhan kita untuk menjadi orang baik sangatlah diperlukan sebagai murid Tuhan. Marilah kita membangun sikap tobat yang sejati agar kita mampu mencapai mutu kehidupan yang baik, bahkan lebih baik. Kita dapat memohon bantuan Roh Kudus agar berkenan hadir dalam hidup kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk membedakan mana tindakan yang baik dan benar yang patut kita ikuti. Berkat bantuan Roh Kudus pula, kita mampu menjadi pribadi yang berkualitas dan bermartabat.